Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisa Putri Ramdiansyah, kelas 1B, Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Kota Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemurnian dan pembaharuan dunia Islam. Yang pertama, ruang lingkup pembahasannya. Yang pertama, kemajuan peradaban Islam dalam berbagai bidang. Yang kedua, sebab-sebab kemunduran peradaban Islam. Yang ketiga, perlunya pemurnian dan pembaharuan. Yang keempat, tokoh-tokoh pembaharu dalam dunia Islam. Sejarah kemajuan umat Islam. Yang pertama, dinasti Umayyah 661 sampai 750 Masehi. Yang kedua, dinasti Abbasiyah 750 sampai 1258 Masehi. Yang ketiga, dinasti Umayyah di Spanyol 757 sampai 1429 Masehi. Dinasti Fatimiyah 9919 sampai 1171. Selanjutnya, faktor kemajuan peradaban Islam. Yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa lain. Yang kedua, gencarnya gerakan penerjemah pada masa Khalifah Al-Mansur hingga Harun Ar-Rasyid. Pada fase ini, penerjemahan didomisili oleh karya-karya di bidang astronomi dan mantik. Yang kedua, pada masa Khalifah Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriyah, buku-buku yang banyak diterjemahkan adalah bidang filsafat dan kedokteran. Selanjutnya, setelah tahun 300 Hijriyah, dalam fase ini proses penerjemahan semakin berkembang, terutama setelah adanya pembuatan kertas. Berkembangnya kebudayaan Islam secara mandiri, motivasi oleh metode berpikir filsuf Yunani, adanya semangat untuk mencapai kemajuan dalam berbagai ilmu pengetahuan. Selanjutnya, tokoh kejayaan umat Islam. Al-Kindi atau filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, musik, dan matematika. Al-Farabi yaitu ilmu pengetahuan antara lain logika, musik, kedokteran, metafisika, ilmu alam, teologi, dan astronomi. Ibnu Rusyid atau Averroes yaitu ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Ibnu Sina atau Avicenna adalah kedokteran. Al-Khawarizmi atau algorit adalah matematika, dan lain-lain. Selanjutnya, kemunduran dunia Islam. Yang pertama, krisis dalam bidang sosial politik. Yang kedua, krisis dalam bidang keagamaan. Yang ketiga, krisis bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Krisis bidang sosial politik yaitu yang pertama, rapuhnya nilai Islam, timbul penyakit hati, perebutan kekuasaan, motif penjajahan, 3G atau gospel atau Injil, gold emas, dan glory menang. Dampak perang salib, kebangkitan bangsa Eropa. Krisis dalam bidang keagamaan yaitu pernyataan pintu ijtihad telah tertutup. Ijtihad adalah pengarahan segala kesanggupan seseorang faqih untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum sesuatu melalui dalil, melakukan taklid buta. Selanjutnya, krisis bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan yaitu umat Islam tidak lagi melahirkan ulama-ulama kritis. Umat Islam terkadang dalam pengetahuannya sendiri karena adanya filsafat yang menyimpang. Selanjutnya, perlunya pemurnian dan pembaharuan. Pembaharuan atau pemurnian dalam bahasa Arab yang secara etimologi berakar pada kata jadayada yang menunjukkan kepada 3 arti pokok yaitu keagungan, kebahagiaan, dan pegangan. Pengertian. Profesor Dr. Haji Harun Nasution mendefinisikan pembaharuan Islam adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi modern. Pembaharuan dalam Islam sendiri seputar ide tajdid yang ini Rasulullah SAW bersabda sendiri telah menegaskan dalam hadisnya tentang kemungkinan itu. Beliau mengatakan yang artinya sesungguhnya Allah akan mengutus untuk umat ini pada setiap penghujung 100 tahun orang yang akan melakukan tajdid pembaharuan terhadap agamanya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3740. Ciri gerakan pembaharuan dalam Islam itu memberi ruang dan peluang ijtihad dalam berbagai kajian keagamaan yang berkaitan dengan muamalah duniawiyah. Tidak terikat secara mutlak dengan ulama-ulama terdahulu.
memerangi kaum yang menyimpang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama. Yang berkaitan dengan muamalah duniawiyah, tidak terikat secara mutlak dengan ulama-ulama terdahulu, memerangi kaum yang menyimpang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama. Bentuk pembaharuan yang pertama, memurnikan agama setelah perjalanannya berabad-abad lamanya dari hal-hal yang menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Konsekuensinya tertentu saja adalah kembali kepada bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya mengejawantahkan Islam dalam keseharian mereka. Tokoh pembaharuan dunia Islam yang pertama, Muhammad ibnu Abdul Wahhab, Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Ridho, Muhammad Iqbal, Syed dan Syed Naqib al-Atas. Muhammadiyah dan pembaharuan yang pertama, Muhammadiyah sebagai gerakan keagamaan mengarahkan diri pada pemahaman Islam murni, tanzi atau purifikasi sehingga kita lebih akrab ketika menegar jargon, kembali pada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, Muhammadiyah mengarahkan gerakannya pada perubahan-perubahan dalam konteks horizontal atau hablun minan nas. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.